Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan di video kali ini akan menyampaikan tentang moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Alma Siti Rahmania, Tina Rahmanita, Hendra Irawan, dan saya sendiri Hanifah Nurul Fadilah. Pengertian moderasi. Moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata moderation yang artinya sikap yang tidak berlebihan. Dan dalam bahasa Arab, moderasi disebut wasat atau al-wasatiyah dan orangnya disebut wasit. Wasit juga bisa disebut dengan pemisah, pendamai, pelerai, dan pemimpin. Dan dalam ungkapan bahasa Arab pun disebutkan bahwa sebaik-baiknya adalah segala sesuatu yang berada di tengah. Moderasi berarti jalan tengah atau pandangan yang tidak berlebihan. Sedangkan moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama yang moderat, yakni dengan memahami sekaligus menerapkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan suku, ras, budaya, dan agama. Disinilah pentingnya memiliki sikap moderat agar kerukunan sesama manusia tetap terjaga. Mayoritas agama di Indonesia sendiri merupakan agama Islam, di mana sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Hakikat diturunkannya Al-Quran ialah untuk menjadi penengah di antara masalah-masalah yang terjadi. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah al-islamiyah, yang artinya sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah atau adil. Konsep al-wasatiyah sendiri menjadi garis pemisah antara dua hal yang berseberangan atau dua hal yang berbeda. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dalam agama yang dikenal dengan al-maslahah al-ammah. Dan untuk setiap pemimpin harus memiliki jiwa yang tanggung jawab dan adil. Islam harus selalu bersikap moderat dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan dalam setiap persoalan yang ada. Dalam kehidupan nyata pun, setiap manusia tidak akan lepas dari perbedaan. Misalnya perbedaan pendapat, perbedaan ras, suku. Di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya Indonesia, setidaknya ada 3 golongan kaum. Yang pertama, fundamentalis, yang dengan ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, liberalis, memiliki ruang logika sebagai pertimbangan dalam memakai hukum Islam. Dan yang terakhir, moderat, yang memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, kaidah syariahnya, masalahnya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Nah, selain itu, ada beberapa faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain pemahaman yang kurang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya. Nah, kemudian ketidakadilan sosial, kemiskinan, dendam politik, dan kesenjangan sosial. Umat Islam sebagai pelaksana ajaran dan nilai Islam harus memilih jalan tengah yang memilih sikap moderat dalam berbagai aspek. Berikut ini ada prinsip-prinsip moderasi dalam beragama. Yang pertama, keadilan atau adalah. Yang kedua, keseimbangan atau tawazun. Dan yang terakhir, toleransi atau tasamuh. Nah, yang pertama, keadilan atau adalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil artinya tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Nah, menurut At-Tabari, makna adil adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Dalam Departemen Agama Republik Indonesia 2012 halaman 23.
Dalam buku Moderasi dijelaskan sekurang-kurangnya ada 4 makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Yang pertama, adil dalam arti sama. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kata adil dalam ayat ini sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menentukan sang hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Nah, makna adil yang kedua yaitu seimbang. Yang ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang terakhir, adil dinisbatkan kepada ilahi. Prinsip moderasi kedua yaitu keseimbangan atau tawazun. Nah, tawazun berasal dari kata tawaja yatajanu, tawajunan yang berarti seimbang. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Nah, terdapat juga beberapa bentuk keseimbangan dalam Islam yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai pranata kehidupan beragama. Di antaranya, yang pertama keseimbangan teknologi, yang kedua keseimbangan ritual keagamaan, ketiga keseimbangan moralitas dan budi pekerti, dan yang terakhir keseimbangan proses tasri atau pembentukan hukum. Nah, keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila tidak menegakkan sikap seimbang, akan melahirkan berbagai masalah. Agama senantiasa menuntut segala aspek kehidupan untuk seimbang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah keseimbangannya. Selanjutnya, keseimbangan atau tawajun. Tawajun berasal dari kata tawaja yatajuna yatawajunan, berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6-7, yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Prinsip modernisasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik praktik ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Keseimbangan atau tawajun menyiratkan sikap dan gerakan modernisasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Adapun makna keseimbangan sebagai fitrah insaniyah, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati, dan lain sebagainya merupakan bukti yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Saat tidak adanya keseimbangan, maka tubuh akan sakit. Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang. Karena apabila semua tidak bisa menegakkan sikap keseimbangan, akan melahirkan berbagai masalah. Selanjutnya, toleransi atau tasamuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Mudah di sini bukan berarti bebas, sebab kita sadar bahwa agama adalah sebuah aturan. Itu artinya toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau
menolerir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Sebagai zat memiliki hak prerogatif tertinggi di jagat rakyat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sangat bisa dan sangat mudah memaksa hamba-hambanya untuk beriman tanpa kecuali. Allah tidak menyatukan seluruh umat ini dalam satu model atau golongan karena masing golongan memiliki siratan wal minhaja, aturan dan jalan yang terang. Jalan yang terang sendiri-sendiri. Mereka akan terus berlomba-lomba melakukan kebajikan dengan cara aturannya, hingga mereka kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa seandainya Allah hendak menjadikan manusia seluruhnya muslim, Allah pasti bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Sebab kalaupun semua manusia seluruhnya muslim, mereka tetap berkelahi dan berbeda pendapat. Oleh karena itu, Allah menciptakan keberagaman untuk saling mengenal dan membangun kerjasama atas dasar kebaikan. Toleransi menjadi penghubung kepada kehidupan manusia yang harmonis di tengah segala macam perbedaan yang ada. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agama harus dijalin dengan toleransi yang tinggi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai. 3 golongan kaum di belahan dunia. Yang pertama ada fundamentalis. Fundamentalis adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran paham atau agama yang berupaya untuk kembali pada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas. Yang kedua ada liberalis. Liberalis adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalis mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang ketiga ada moderat. Politik moderat adalah seseorang dalam golongan tengah dari spektrum politik sayap kanan-kiri. Faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama adalah: yang pertama, pemahamannya yang kurang; kedua, ketidakadilan sosial; ketiga, kemiskinan; keempat, dendam politik; dan kelima, kesenjangan sosial atau iri hati. Bentuk-bentuk moderasi. Yang pertama, moderasi dalam akidah. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Yang kedua, moderasi dalam syariah. Dalam hal syariah ini, moderasi Islam begitu dominan, karena Islam merupakan sebuah ajaran yang sangat memperhatikan aspek keadilan, kemampuan dan situasi kondisi di mana seorang muslim itu berada. Berbeda dengan ajaran agama sebelumnya, seperti agama Yahudi yang syariahnya lebih banyak berisi larangan daripada perintahnya, dan Nasrani lebih banyak perintah daripada larangannya. Islam sebagai penutup syariat Allah bagi manusia berdiri di tengah-tengah keduanya, yaitu memiliki keseimbangan syariat antara perintah dan larangannya. Yang ketiga, moderasi dalam akhlak. Rasulullah sebagai suri tauladan memberikan bimbingan dan contoh kepada umat muslim bagaimana membina hubungan sesama muslim agar terwujud Islam yang moderat. Berdasarkan hadis, ada 6 hal yang merupakan pokok yang harus dijalankan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim yang lainnya. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengucapkan salam dan menjawab salam. Yang ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan ketika bersin. Dan yang keenam, memberikan nasihat ketika diminta. Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut terpenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penilaian terhadap hak-hak muslim lainnya. Sekian materi dalam video yang dapat kami sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.